kenapa kamu yang nggak makan? Mbak Lasmi, udah nggak kerasa ya 2023 udah mau selesai. Udah Desember loh ini. Iya ya, sama kita liputan berbuat baik itu ada aja ceritanya gitu ya. Maksudnya cerita yang bikin hati kita sedih banget, tapi nggak melulu sedih ya, ada juga cerita senangnya kan. Nah kalau kamu pernah nggak sih pengalaman ada mendatangi satu keluarga ataupun satu profil orang yang bikin kamu tuh sampai yang akhirnya Tersentuh. atau tersentuh gitu? Yang jelas kalau semua narasumber itu pasti berkesan ya Mbak ya, karena semuanya punya cerita masing-masing. Tapi kalau bicara yang paling berkesan, yang paling menyentuh, kena di hati gitu ya, kayaknya kalau kita setelah liputan, tapi narasumber kita itu akhirnya berpulang, akhirnya meninggal gitu ya. Aku teringat sih satu liputanku, itu satu anak hebat di Lampung namanya Via. Dia merawat ayahnya yang sakit gagal ginjal. Jadi memang udah 3 tahun sakit, tapi waktu kami liputan ke sana tuh Mbak, itu emang kondisinya udah kritis banget. Kita udah sempat ke rumah sakit juga dan dokter udah mukanya udah lemes gitu. Jadi emang ya meskipun sudah berpulang ayahnya Via, tapi ya pastinya masa depannya Via masih panjang. Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana adalah saksi bisu perjuangan Mesno mencari sembuh. Ini satu-satunya rumah sakit terdekat dari rumah keluarga mereka di Desa Brajaluhur, Lampung Timur. Penyakit diabetes menggerogoti Mesno sejak 3 tahun lalu. Kondisinya semakin memburuk setahun belakangan. Via, anak kedua Mesno, tahu betul rasa sakit yang diderita oleh ayahnya. Dokter memvonisnya gagal ginjal. Kedua kakinya tak lagi berdaya. Sekujur tubuh diserang gatal-gatal dan nafasnya terasa sesak. Ya habis maghrib itu kan tidur, terus dibangunin nggak bangun, terus agak sadar, terus duduk, terus gak sadar lagi. Sampai diyasinin juga. Emang bapak tuh sering kayak gitu, nggak sadar gitu? Iya, pas hari Sabtu Kemarin ini? depan kayaknya, Sabtu itu. minggu lalu. 3 kali Nggak sadar. sampai subuh. Vialah yang merawat sang ayah. Gadis 12 tahun ini layak disebut tangguh. Sehari-hari, Via harus pandai membagi waktu. Pagi hari, Via bersekolah seperti layaknya anak seusianya. Namun, ketika sore tiba, ia tak bisa bermain dengan teman sebayanya. Ia harus merawat sang ayah sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Via dan ayahnya tinggal bersama kakek dan nenek. Usia senja dan tenaga sudah serba terbatas, membuat kakek dan nenek hanya bisa mencari nafkah sekadarnya. Penghasilan sebagai buruh pembuat tungku hanya cukup untuk makan. Via berharap ayahnya bisa sembuh seperti sedia kala. Namun perjuangan Mesno di dunia telah terlebih dahulu selesai. Mesno berpulang pada 24 Maret 2023 lalu. Kini tersisa perjuangan Via yang masih panjang di depan mata. Via adalah satu gambaran cinta sejati seorang putri kepada ayahnya
sampai mau memisahkan mereka sementara. Memang ya Mbak, kalau kita udah liputan, jadi kita tuh ngerasa sangat menyatu lah sama narasumber. Kita merasa bagian dari keluarganya. Jadi kalau mereka kehilangan ya kita juga ikut kehilangan pastinya. Kalau Mbak Laksmi ada nggak kejadian atau pengalaman yang sama? Ada, waktu itu pas aku liputan ke daerah Kabupaten Bekasi, aku tuh liputan nama anaknya itu Irna. Jadi Irna itu adalah penderita gizi buruk yang sudah menderita itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Badannya mohon maaf kurus banget, dan pada saat saya ke sana itu tuh kondisinya memang sudah prihatinkan banget. Dan ternyata di tengah-tengah liputan Irna kondisinya semakin drop dan terpaksa harus dibawa ke rumah sakit umum daerah Bekasi. Lalu ternyata Irnanya meninggal. Di sebuah rumah di Kampung Penombo, Pantai Harapan Jaya, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, terbujur lemas perempuan mungil tak berdaya. 3 hari belakangan, suhu tubuh Irna meningkat. Ia tidak nafsu makan sama sekali. Padahal secuil makanan amat berarti bagi bocah mungil yang didiagnosis gizi buruk sejak usianya 2 tahun. Akibat kekurangan gizi, badan Irna kurus kering. Namun, masih ada tarikan nafas yang menyiratkan. Ia tengah berjuang untuk bertahan hidup. Ayanih, ibu kandung Irna, menyebut kesehatan Irna memburuk 10 tahun belakangan. Dalam sehari, frekuensi buang air besar putri bungsunya sangat tinggi. Kalau sekarang berat badannya berapa? Ini Bu? kemarin ditimbang kemarin 10 kilo, 4. 10 kilo usia 13 tahun. Iya. Jadi gampang buang air ya, Iya, Bu. Makan iya. apa langsung buang air. Dalam sehari bisa kehitung Bu berapa kali? Kadang 4 kali, 5 kali kalau lagi badannya panas ya itu siang malam banyak sih, nggak ngaso-ngaso. Thohir, ayah kandung Irna, juga tidak pernah putus berdoa agar Irna kembali ceria. Tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi esok hari. Kondisi Irna ternyata semakin memburuk. Perempuan mungil ini harus mendapatkan penanganan di ruang perawatan intensif Pediatric Intensive Care Unit atau PICU di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Doa dan usaha adalah jawaban untuk kita bisa melewati ujian hidup. Namun semua yang ada akan menjadi tiada pada akhirnya. 17 Juli 2023, Irna berpulang ke haribaan Sang Pencipta di usia 13 tahun. Selamat jalan Irna. Kenangan manis tentangmu akan selalu tersimpan indah di hati kami. Kenapa? Berhenti sekolah kenapa? Gak ada biayanya. Selama setahun belakangan ini ya Mbak, ternyata kita tuh banyak ya mengangkat soal anak-anak narasumber kita gitu. Karena memang kenyataannya di Indonesia ini masih banyak anak-anak yang belum dapat hak dasar gitu ya.
pendidikan, kesehatan. Padahal sebenarnya pendidikan itu udah diatur sama undang-undang loh bos. Sebenarnya setiap anak itu harus mendapatkan pendidikan. Ini salah satunya yang pernah aku temuin, Dems. Waktu itu aku pernah liputan di Jakarta, tepatnya di Pantai Utara di Cilincing. Itu ada anak dalam satu keluarga. Itu mereka ada yang putus sekolah. Lalu mereka juga harus bantu neneknya untuk cari rupiah. Sampai mereka tuh tinggal di rumah yang kondisinya benar-benar nggak layak. Tidak ada kata terlambat bagi Irawan untuk belajar. Laki-laki 11 tahun ini duduk di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Al-Jihad Cilincing, Jakarta Utara. Ia mendapat kesempatan bersekolah berkat bantuan orang baik yang membiayainya. Irawan kerap turun mengumpulkan teri jengki yang jatuh dari tempat penjemuran. Alasannya, laki-laki mungil ini ingin membantu sang nenek untuk mengumpulkan rupiah. Saat tim berbuat baik datang pada Mei 2023 lalu, Desti, kakak Irawan, adalah bocah mungil yang putus sekolah. Desti udah nggak sekolah ya? Terakhir sekolah kelas berapa Desti? Kelas 5. Kenapa? Berhenti sekolah kenapa? Gak ada biayanya. Tapi emang sekolah masih mau? Sejak kepergian sang ibu, Desti, Irawan, dan 2 kakaknya dirawat oleh sang nenek Hatijah di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Di Jakarta, mereka hidup di tengah belitan ekonomi. Kondisi tempat tinggal Desti yang bersebelahan dengan Hatijah, kondisinya juga tidak lebih baik. Bahkan bersekat triplek, rumah berukuran 9 meter persegi diisi Desti bersama 3 saudara kandungnya. Laut dan pesisir mengajarkan bocah-bocah tangguh agar tidak mudah menyerah. Meski dibesarkan tanpa kehadiran ayah dan ibu, anak-anak pesisir ini terus bangkit demi masa depan yang lebih bersinar. Nah, akhirnya kabarnya gimana Mbak sekarang? Apa mereka udah sekolah lagi? Alhamdulillah banget, karena mereka tuh masih semangat banget belajar kan. Terus mereka tuh emang pengen banget balik sekolah. Terus begitu tayangan itu muncul, banyak perhatian dari pemerintah setempat, terus juga dari masyarakat juga gitu. Akhirnya mereka sekarang udah nggak putus sekolah lagi, seneng banget dengerin Dems. Tapi kamu kan sering banget yang meliput tentang anak-anak, tentang pendidikan. Pernah ada pengalaman nggak sih? Iya, kalau ngomongin pendidikan emang banyak ya, dan pastinya pendidikan itu bukan hanya anak mereka yang sehat aja, tapi yang punya kekurangan fisik pun juga mereka berhak untuk mendapatkan itu. Bahkan aku juga liputan waktu itu di Goa, ini Rizky, anak disabilitas daksa gitu ya. Bukan hanya keluarganya yang berjuang, tapi pemerintah, terus masyarakat setempat itu sama-sama ikut berjuang biar anak ini dapat pendidikan yang selayaknya seperti anak-anak seusianya. Dan si Rizky ini bukan hanya mendapatkan pendidikan, bahkan juga teman-temannya, guru-gurunya itu juga ikut menyambut baik, sehingga Rizky ini bukan jadi minder, tapi justru pede banget dan semangat lah buat mengejar pendidikan. Sasmita mengira adik bungsunya Rizky Anugrah Putra Bayangkara akan mendapat perundungan di sekolah. Namun, kekhawatiran itu sirna melihat senyum ceria bocah 7 tahun itu. Rizky antusias menempuh pendidikannya di bangku sekolah dasar. Salaman dulu sama Bapak. Di SD Inpres Salutowa Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Rizky disambut baik oleh para guru dan teman-temannya. Terlebih Marwah, sahabat Rizky,
sejak hari pertama masuk sekolah. Tak berlebihan rasanya menyebut aksi Marwah pada Rizky telah menyentuh banyak hati. Persahabatan sejati mereka telah menginspirasi banyak orang. Bahkan setelah mereka viral, tak ada yang berubah dari keseharian Marwah dan Rizky. Marwah, gimana ceritanya pertamanya kok bisa menyuapi Rizky setiap hari? Bagaimana ceritanya? Karena kasihan, Kasihan, tidak ada lagi suap. tidak ada yang mau suapin. Iya, Memang kenapa Rizky nggak bisa makan sendiri? iya, Oh, jatuh-jatuh nasinya. 14 Oktober 7 tahun lalu, Rizky lahir sebagai bungsu dari 4 bersaudara. Ia lahir dengan kondisi tubuh tak lengkap, tanpa kedua kaki dan jari tangan yang lengkap. Di desa Parigi Tinggi Moncong, Rizky tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ayah dan keluarga kakak sulungnya, Sasmita. Sementara ibu Rizky meninggal 1,5 tahun yang lalu akibat sakit diabetes. Sejak itu, Sasmita lah yang merawat Rizky. Senyum di wajah Rizky yang tak pernah pudar membuat Rizky dan keluarganya pun kuat untuk menghadapi masa depan. selama kita liputan berbuat baik itu sebenarnya nggak hanya sedih-sedih aja ya Mbak, masih banyak perasaan lain, kesan-kesan yang muncul gitu. Iya, jadi memang liputan ini memang berkesan banget. Artinya memang berkesan gimana kita bisa ngerasain bagaimana perjuangannya mereka di tengah keterbatasan mereka, terus bagaimana mereka juga merasakan penderitaan, tapi mereka masih bisa tersenyum tuh. Ya nggak sih? Iya, Nur. Dan banyak juga narasumber yang menginspirasi gitu ya, dan bahkan bisa berbuat kebaikan buat orang lain gitu. Aku teringat ada satu liputan di Bali, ada namanya Bunda Putu sebutannya. Jadi Bunda Putu ini merintis, mendirikan sendiri tempat terapi buat anak-anak disabilitas mental dan bahkan jadi teman buat orang tuanya dari mereka, karena yang diutamakan dari anak disabilitas mental itu kan supaya mereka bisa hidup mandiri ya, biar nggak merepotkan orang tuanya gitu. Jadi sosok Bunda Putu ini bisa menginspirasi lah buat orang lain. Inspiratif banget ya. Mulanya Putu adalah seorang guru sekolah menengah keguruan. Namun, ia mengundurkan diri dan berfokus menjadi ibu rumah tangga. Kemudian di tahun 2011, ia mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai perawat dan sekaligus membuka penitipan anak disabilitas mental dalam kelompok kecil di rumah pribadinya. Latar belakang orang tua dari anak-anak di tempat ini adalah keluarga kurang mampu secara finansial. Mereka banyak datang dari kalangan pekerja informal dengan penghasilan yang serba tidak pasti. Untuk menjalankan yayasan ini, Putu banyak mengandalkan bantuan donatur dan bahkan dana pribadinya. Sementara para orang tua bisa membayar secara sukarela sesuai dengan kemampuan. Kalau dengar gitu Kak, saya sedih biasanya. Bayangkan mereka ke depannya tuh kayak apa ya. Semoga aja lingkungan keluarganya itu peduli ya Kak ya. Kan kita, umur kita nggak ada yang tahu Kak. Umur nggak ada yang tahu. Nanti anak ini seandainya kita para orang tua nggak ada, sedikit tidaknya anak ini tidak terlalu membebani keluarga yang dititipkan seperti itu. Saya sangat berkeinginan suatu hari nanti saya punya yang namanya kayak panti jompo kayak itu Kak.
khusus untuk anak-anak ini gitu. Yang memang nggak mampu nggak usah ribet deh gitu modelnya. Yang penting keluarga tahu kalau dia di tempat saya gitu. Sekedarnya menengok lah sebentar gitu. Pengen banget punya tempat seperti itu untuk kedepannya. Berlokasi di Peguyangan Denpasar Utara, yayasan ini telah mendidik 48 siswa dari beragam usia dan berbagai jenis disabilitas mental, mulai dari Down syndrome, autisme, hingga retardasi mental. Sebelum masuk, mereka harus memeriksakan diri secara medis dan menerima diagnosis resmi dari dokter. Di yayasan ini mereka dilatih bina diri serta memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan ke kamar mandi. Para pengajar juga mengarahkan mereka agar bisa melakukan tugas rumah tangga sederhana. Seluruh program terapi selalu dikomunikasikan dengan orang tua. Para pengajar juga menjalin komunikasi aktif dengan orang tua mengenai perkembangan anak mereka. Ketimbang mencari popularitas, Putu mengutamakan agar yayasannya dapat menjadi teman bagi orang tua yang merawat anak disabilitas mental. Sebab tidak ada beban yang terlalu berat jika ditanggung dalam semangat kebersamaan. Memang ya kalau kita dari narasumber yang inspiratif ini mungkin pantas buat kita sebut pahlawan kebaikan gitu ya. Dan mereka bukan orang yang punya uang banyak, itu bukan saudagar gitu ya. Bukan juga yang punya jabatan, tapi mereka memang memulai aksi untuk berbuat kebaikan. Iya, jadi nggak perlu melakukan hal-hal sesuatu yang besar, nggak perlu punya uang yang banyak juga kayak tadi, tapi dengan kita memberikan sesuatu yang kecil, ternyata bisa berdampak untuk orang yang ada di sekitarnya. Kayak liputan aku waktu itu pernah di Bekasi juga, jadi liputannya itu adalah tentang penjaga lutung Jawa. Itu benar-benar satu orang sendirian namanya Pak Daman. Apapun akan ia berikan untuk kelestarian lutung Jawa. Jadi setiap hari beliau memberikan air minum, sekedar air minum aja. Itu benar-benar bermakna buat lutung Jawa yang ada di sana. Sejak 2009, Daman secara sukarela turun menjaga lutung Jawa, primata endemik Indonesia yang dilindungi oleh negara dan dikategorikan rentan oleh Organisasi Konservasi Alam Internasional. Salah satu habitat lutung Jawa di Muara Gembong berada di kawasan mangrove Muara Bendera. Namun ancaman terkikisnya habitat primata endemik ini akibat perubahan iklim, alih lahan fungsi hutan, dan aktivitas perburuan manusia disebut Daman semakin mengkhawatirkan. Kebahagiaan bagi Daman adalah bisa hidup berdampingan dan melihat sendiri lutung Jawa bermain di rindangnya pohon bakau saat pagi dan sore hari. Saat siang, hewan diurnal ini masuk ke dalam hutan untuk mencari makan buah dan pucuk daun mangrove. Seperti makhluk hidup pada umumnya, lutung Jawa membutuhkan air tawar untuk minum. Saat musim hujan, air tawar tergolong melimpah di dalam hutan. Namun berbeda saat kemarau. Daman menyebut di sekitar hutan mangrove hanya tersedia air payau dan asin. Agar lutung Jawa tetap bisa minum, setidaknya 10 liter air bersih Daman sediakan setiap hari. Bapak, kenapa Pak? Bapak kok tergerak hatinya untuk bisa merawat, menjaga lutung Jawa yang di Muara Gembong ini, Pak? Ya karena kalau kita nggak rawat, ya gimana ya? Orang lain kan cuma peduli doang. Kalau kita kan langsung terjun untuk merawat dia, kasih minum gitu. Ada tantangannya nggak sih Pak? Ada hambatannya nggak sih Pak dalam merawat ini gitu? Seperti apa? Banyak yang nggak suka. Di sini kan yang kita lindungi bukan lutung Jawa doang. Ada yang semacam Jawa. Ya pokoknya hewan-hewan yang ada di sinilah. Sementara yang warga sekitar kan banyak yang nggak suka.
Nah itu kita terkadang suka gimana ya, pikiran pusing gitu. Apalagi sampai di depan mata kita gitu, yang ibarat kita larang mereka bunuh gitu. Bukan soal edukasi atau sebatas memasang papan larangan, perlu usaha tangan-tangan peduli seperti yang dilakukan Daman untuk menjaga populasi dan habitat lutung Jawa demi kelangsungan hidup primata endemik di Muara Gembong.